Shalom warga kerajaan. Puji Tuhan, di situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita masih dapat bersuka cita karena kita masih dapat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Ya, melalui online service ini, kami yakin dan percaya saudara akan diberkati. Kita semua dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari siapkan hati, waktu, tempat yang nyaman, dan ajak seluruh keluarga Anda untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa catat dan renungkan setiap khotbah yang dibagikan. Kami yakin dan percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Selamat menikmati online service. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, kami masih berbicara tentang kekuatan yang inner yang ada di dalam. Banyak orang bicara tenaga dalam, tenaga dalam. Minggu yang lalu saya sampaikan pada Anda, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, iman yang tulus ikhlas, dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Itu kekuatannya luar biasa. Tetapi saya lanjutkan, kita punya senjata, senjata-senjata karunia-karunia rohani. Dan firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan begini, kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku olehmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pendeta berkata, sudah ya, saya tidak berani tumpang tangan. It's biblical, itu sesuai firman Tuhan. Dan ya kita boleh takut, kalau orangnya nggak takut ya saya tumpang tangan saja saudara ya. Karena itu sesuai firman Tuhan. Seorang ayah rohani seperti Rasul Paulus menumpangkan tangan dan hidup daripada Timotius berubah. Timotius tidak disebutkan siapa bapaknya. He is fatherless, seperti kebanyakan daripada kalian. Mungkin punya bapak di rumah tapi tidak berfungsi seperti bapak. Dan bapaknya orang Yunani. Mungkin bukan bangsa Yunani tapi pola pikirnya sangat Yunani. Berbeda dengan Greco-Roman. Itu Greco-Roman berbeda dengan Judeo-Kristian. Iman yang kita percayai. Ini bukan sekedar budaya saudara, tapi yang kita hadapi kan kuasa kegelapan. Dan firman Allah mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saya menerima baptisan Roh Kudus bulan Januari 1980. Dan itu tidak berkurang tapi bertambah-tambah. Tuhan menambahkan anugerah, karunia dan sebagainya. Karena the best defense is to offense. Sekali lagi, the best defense is to offense. Ingat perang tahun 1967, sebelum yaitu pesawat tempur daripada Suriah, daripada Jordan dan Mesir, ketika mereka sedang minum kopi, semuanya dihancurkan. Dan peperangan itu selesai cuma dalam 6 hari. Sampai hari ini semua akademi militer tidak membicarakan perang 6 hari. Mereka bilang itu bukan perang, itu mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat masih berlangsung. Musuh kita bukan darah daging, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan berikan pada kita? Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ayat ke-7 dari 2 Timotius 1, ya, Tuhan tidak memberikan kita spirit of fear. Ada terjemahan lain, timidity. Timidity itu artinya sungkan, takut akan manusia. Tahukah Anda bahwa sungkan akan manusia itu bisa merupakan jerat? Terutama rekan-rekan yang dari Jawa Tengah, mereka mengenal satu istilah pekewo, ya. Orang-orang Tionghoa puhao izi. Jadi sungkan kepada manusia. Beritakan kebenaran tanpa sungkan, because we love them. Ya, Tuhan tidak memberikan, saya ulangi sekali, tidak pernah memberikan dan tidak pernah ada rencana memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dunamis, dan sound mind.
pikiran yang sehat. Sekarang banyak orang pikiran nggak sehat, karena yang dilihat tuh semua horor dan teror. Karena itu supaya inner man kita kuat, isi dengan firman Tuhan dong. Isi dengan firman Allah, dan engkau akan mendapatkan iman. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah kuat di dalam Tuhan, dalam kasih karunia-Nya, dan kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Tuhan memberkati kalian, warga kerajaan. Amin. Shalom. Hari ini kita mau penuhi hari-hari kita dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang akan melimpah dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita saat hari ini untuk bersama-sama boleh mendoakan bangsa ini. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat hari yang kau berikan sungguh dahsyat dan ajaib. Dan kami tahu Tuhan, hari ini di tengah satu situasi yang sangat-sangat mungkin tidak mengenakkan buat seluruh kehidupan umat manusia Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami boleh ada, kami masih boleh menyembah Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu saat hari ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan, menikmati anugerah kasih-Mu yang sungguh luar biasa dan ajaib. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua yang kau limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, itu yang menjadi bahagian kami. Kami mau berdoa buat bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kuasa-Mu semakin nyata. Amen. Kuasa-Mu semakin sempurna dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kami yakin dan percaya Kabupaten Jember Tuhan adalah kabupaten yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan, baik gembala senior kami Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Kiranya rahmat-Mu, anugerah-Mu, bahkan penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib boleh berlaku dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Dan boleh membawa setiap kami untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Ishak Sutarto Latif beserta dengan istri. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diajar, kami boleh dibawa semakin mengenal akan Engkau Tuhan, dalam setiap pemuritan yang Dia adakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih juga buat gembala kami di Jember, Bapak Beni beserta istri Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi seluruh kehidupannya, membawa setiap kami untuk semakin dekat dan dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini buat semua yang Tuhan berikan adalah baik dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami merasakan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dan ajaib. Amin. Dan hari ini Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, dan setiap kami yang percaya, kami sama-sama katakan Amin. Amin. Mari kita masuk gerbangnya. Mari masuk Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan
anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi seluruh kehidupan kita. Dan mari sama-sama bersama dengan seluruh yang ada, jemaat yang ada, kita sama-sama membawa seluruh kehidupan kita untuk memuliakan namanya. Karena kebaikannya sungguh besar dalam hidup kita. Yes. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Dia sungguh baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjuk
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Dia baik, Dia sangat baik. Dia mengurapi seluruh kehidupan kita dengan kebaikannya. Mari penuhi hari ini dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me.
good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kita mau merasakan kebaikannya, sentuhan firman-Nya yang akan menguatkan seluruh kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, baik, teramat baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur kepadamu, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat
setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan Yesus, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku, untuk selamanya Engkau baik. Kau yang tak pernah tinggalkan kami, Yesus. Kami tetap naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami tetap mengangkat pujian kami, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Mari sama-sama katakan Tuhan Engkau baik, nyanyikan Tuhan Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Tiada berubah kasih setiamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Engkau bekerja, Engkau melawat kami dengan hadirat-Mu. Engkau menjamah kami Tuhan dengan perkataan-Mu yang berkuasa untuk mengubah setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kehadiran-Mu Tuhan, yang membuat kami tidak takut, yang membuat kami tidak gentar, bahkan membuat kami tidak gelisah Tuhan, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya perkataan-Mu berkuasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau dengar firman-Mu. Semua yang siap ditaburi oleh firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang luar biasa buat kita semua, dan kita percaya bahwa di setiap rumah-rumah Tuhan hadir melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara yang ada di rumah, saudara yang mengikuti ibadah lewat ibadah online ini, mari berikan senyum buat keluarga saudara. Mungkin itu orang tua, suami atau istri, anak-anak saudara ya, papa mama ya, yang anak-anak, yuk berikan senyum yang terbaik buat mereka dan katakan Tuhan mengasihimu. Kalau itu buat papa atau mama, bilang Tuhan sayang sama papa atau mama. Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Dan juga saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita belajar firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang kedua, di mana firman Tuhan datang kepada setiap kita bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius ini juga menjadi sebuah pernyataan Tuhan kepada kita. 2 Timotius 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Mari kita sama-sama menggarisbawahi kata telah yang ada di ayat ini, saudara. Saya merenungkan bahwa yang dikatakan telah di sini adalah sebuah rentang waktu dan proses kehidupan yang berjalan bukan hanya 1 hari atau bahkan hanya 1 minggu, saudara. Tapi ada sebuah perjalanan kebersamaan antara Paulus dengan Timotius, di mana keduanya adalah bapak rohani dan juga anak rohani, di mana bukan hanya dekat, tapi selama hubungan itu berjalan, selama kebersamaan itu terjadi, firman Tuhan di sini dikatakan, Paulus berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku. Saya percaya bahwa yang dikatakan apa di sini bukan hanya 1-2 hal, bukan hanya 1-2 poin, tapi ada banyak, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah, menarik buat setiap saudara dan saya, di pernyataan ini bukan hanya sebagai sebuah anjuran atau nasihat, atau kalau saya boleh katakan boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Tapi yang saya percaya, keinginan Rasul Paulus berkata kepada Timotius ini bukan boleh atau tidak boleh, tapi harus kamu lakukan. Nah, saudara, ada satu bagian dari pernyataan Rasul Paulus di bagian yang lain di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Paulus berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, selanjutnya juga ada perkataan begini, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, kepada Paulus, kepada Timotius, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, saudara, seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah proses kehidupan kebersamaan. Di situ ada bimbingan, ada ajaran, ada nasihat, ada penanaman nilai-nilai yang Paulus menginvestasikannya dalam kehidupan Timotius. Bukan hanya sebagai sebuah informasi, bukan hanya membuat Timotius menjadi seorang yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, tapi yang saya percaya bahwa Paulus menginginkan bahwa ini menjadi pegangan hidup dalam kehidupan Timotius. Bukankah yang telah berjalan selama ini dalam kehidupan kita juga demikian? Berapa lama saudara dan saya telah mengikut Tuhan? Berapa lama kita telah melayani Tuhan? Kalau juga pertanyaan ini dilontarkan buat kita, berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima? Kita belajar, saudara, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan sebuah pewahyuan akan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa hal itu tidak dialami oleh semua orang, saudara. Sebab satu firman berkata kepada setiap kita bahwa pewahyuan akan firman Tuhan, kalau kita mendapatkan sebuah rema dari kebenaran firman Tuhan berkata itu kasih karunia. Ada banyak orang,
Ada orang-orang yang menginginkan mendapatkan itu, tapi tidak bisa mendapatkannya seperti saudara dan saya. Nah, yang sudah kita terima sekian banyak, sekian dahsyat saudara, sekian luar biasa dari Tuhan. Apakah itu masih terpelihara dalam kehidupan kita? Apakah masih kita pegang? Apakah kita masih hidupi dalam kehidupan kita, saudara? Tentu yang namanya gelombang kehidupan sewaktu-waktu terjadi dalam hidup kita. Tetapi ternyata ketika firman Tuhan yang sudah selama ini kita terima, saudara, itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, satu perkataan dari Tuhan kepada saudara dan saya, peganglah segala sesuatu yang telah kita dengar dari Tuhan. Peliharalah, bahkan dikatakan itu adalah harta yang indah. Saya percaya kalau untuk satu harta, satu barang, satu benda, satu materi yang itu sangat berharga buat kita, kita tidak menyimpannya dengan sembarangan. Kita tidak menaruhnya dengan sembarangan, saudara. Kita akan menjaganya sedemikian rupa. Kita letakkan di tempat di mana itu benda atau barang itu boleh terjaga dengan baik, saudara. Nah, hari ini saudara, perkataan Timotius di dalam perkataan Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua tadi, di dalam satu terjemahan yang lain, saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan ini. 2 Timotius 1, 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berkata kepada kita begini. Timotius, kalau saya ajak saudara, Timotius ini, nama Timotius ini kita ganti dengan nama kita sendiri. Kalau saudara ganti, ya, anak yang kukasihi, ya, saudara dan saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, katakan amin, saudara ya. Aminnya dengan rasa bangga, rasa bahagia. Aku dikasihi Tuhan, saudara. Lalu kita lanjutkan. Jadilah teguh dalam kekuatan yang diberikan Kristus kepadamu. Jadi Tuhan berkata hari ini kepada saya dan saudara yang adalah anak-anak yang dikasihi, jadilah teguh dalam kekuatan yang diberikan Kristus kepadamu. Kekuatan yang selama ini kita sudah terima, saudara, itu tidak hanya dipakai, tidak hanya digunakan ketika dalam keadaan yang nyaman, tapi justru dalam tantangan dan masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Kekuatan itu harus kita pergunakan, saudara. Kenapa? Firman Tuhan berkata, karena, saudara, kenapa kita harus jadi teguh? Karena engkau harus mengajarkan kepada orang-orang lain hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu. Dan kepada banyak orang, ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang kemudian, saudara perhatikan firman Tuhan berkata, ketika ajaran itu telah sampai kepada kita, saudara. Nah, kemudian ajaran itu, kebenaran itu, gaya hidup itu, nilai hidup itu, saudara, kita boleh bagikan kepada orang lain. Dan kemudian dikatakan yang kemudian orang lain itu akan kemudian meneruskannya kepada orang lain lagi. Jadi saudara, ini tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti, saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jadilah teguh, saudara. Supaya apa? Supaya ini tidak terputus, saudara. Orang yang kuat melahirkan orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang diubahkan dengan firman Tuhan melahirkan atau membagikan kepada orang yang pada akhirnya dia juga akan diubahkan oleh firman Tuhan, dan selanjutnya kepada orang lain lagi, dilanjutkan kepada orang yang lain lagi, saudara. Nah, kemudian ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sama seperti aku, bersedialah untuk turut menderita sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang baik. Hari ini kita mau belajar kehidupan yang telah diterima,
kehidupan yang telah dialami oleh Timotius selama bersama-sama dengan Paulus, itu juga mengajarkan, mengingatkan kepada saudara dan saya, kalau diri kita menyebut kita ini pengikut Kristus, apakah sampai hari ini kita tetap mempercayai bahwa Yesus itu Allah yang dahsyat, juru selamat, Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi yang terjadi sekarang ini justru memang mengajak kepada setiap saudara dan saya untuk setiap kita menghidupi firman Tuhan ini. Nah, kita akan belajar dimensi kehidupan seperti apa, saudara. Kalau kita bicara tentang kehidupan, firman Tuhan berkata tadi, jadilah kuat karena engkau harus mengajarkan kepada orang lain. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipilih dan dipanggil. Kita menikmati kebaikan Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi yang Tuhan tetapkan buat saudara dan saya bahwa hidup kita ini berguna, berdampak bagi banyak orang. Sama seperti halnya ketika kita, saudara, memberikan nilai kehidupan kepada anak-anak kita, saudara. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun orang tua yang tidak bangga ketika melihat kehidupan anak-anaknya boleh menjadi dampak kepada orang lain. Sama halnya dengan kerinduan hati Bapa kita. Mari kita belajar kehidupan seperti apa yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yaitu kehidupan yang mengenal Tuhan. Saudara, tentu kita akan memperkenalkan sesuatu atau seseorang kepada orang lain adalah sesuatu dan seseorang yang kita sudah kenal dengan baik. Ketika kita menunjukkan bahwa kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, bahwa di dalam situasi yang nyaman atau tidak nyaman, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Nah, saya percaya kalimat yang berkata Tuhan itu baik, selalu baik, saudara, itu lahir dari pengenalan dan pengalaman kita bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dasar, saudara, kepercayaan kita bukan pengalaman orang lain, saudara. Pengalaman orang lain menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah inspirasi buat kita. Tapi kita harus bawa kehidupan kita. Kita ini mengalami sendiri, saudara, bagaimana pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, pernyataan Rasul Paulus yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita tidak hanya sekedar merayakan dan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, tapi kita sungguh-sungguh mengalami, saudara, waktu kita harus mati bagi diri sendiri, waktu kita harus mati buat keinginan kita, waktu kita harus mati dengan ego kita, saudara. Hal itu menjadi sebuah pengalaman bahwa karena kita bisa melakukannya, kita bisa ada dalam hal yang seperti itu, saudara. Karena apa? Karena kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Ketika kita menjadi satu dengan kebangkitan Yesus, saudara, kita percaya bahwa semua hal yang tidak nyaman, lembah yang kelam, kita percaya bahwa kita akan pada waktu Tuhan itu akan menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya pertolongan Tuhan, saudara, dia boleh setia, tetap percaya. Kenapa? Dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tidak berpikir jahat, saudara, tentang Tuhan.
Karena apa? Dia berkata, sekalipun pada waktu itu keadaannya adalah keadaan di mana penuh dengan air mata, keadaan saudara dan saya penuh dengan tekanan, tapi ketika tekanan itu terjadi dalam hidup kita, yang keluar adalah pengenalan kita akan Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita bangun, yang sudah kita miliki, yang sudah kita hidupi bahkan sebelum tekanan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan melahirkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak berubah, kepercayaan kita tidak berubah kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, teguhkan hati kita saudara, untuk kita tetap mengenal Tuhan. Bahkan kita tambahkan terus pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9 dikatakan begini, ayat yang dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Aminkan ayat ini saudara. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan di dalam lembah yang kelam, di dalam ujian, di dalam tekanan yang terjadi, sama seperti ketika kita belajar satu firman Tuhan yang berkata, orang yang mendengar firman Tuhan melakukan dalam kehidupannya, ia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan ketika ada banjir melanda saudara, ketika ada badai melanda, firman Tuhan berkata di perikop itu, di bagian itu berkata, rumah itu tidak rubuh saudara. Nah hari ini mari teguhkan saudara pengenalan kita akan Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku percaya engkau Allah yang setia dan ajaib dalam kehidupanku. Dan firman Tuhan, janji firman Tuhan berkata, dia tidak meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Ingat ini saudara, kita mencari Tuhan bukan hanya dikala kita ini mengalami masalah, tapi setiap waktu kita mencari Tuhan. Kata mencari saudara itu berarti menunjukkan bahwa kita ini memerlukan apa yang kita cari. Apalagi ketika kita mencari Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jaga terus perenungan kita akan firman Tuhan. Saat teduh kita, di mana kita boleh semakin kita mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh ketika kita berdiam diri di kaki Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara, di situ ada yang namanya pengenalan yang dibangun. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan diri kita sendiri. Ada kalanya kita harus melihat saudara, sisi di mana kita boleh merenungkan siapa kita tanpa Tuhan. Ada banyak sudah hamba Tuhan yang memperkatakan hal ini di waktu-waktu yang sekarang terjadi ini saudara. Saya mendengar saudara banyak hamba Tuhan yang berkata, apa yang terjadi sekarang ini di sekitar kita sebuah pembuktian bahwa tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Saudara, pada akhirnya kita sangat memerlukan Tuhan. Ada bagian dari kehidupan kita saudara, bukan hanya kita andalkan, tapi memang benar karena Yesus adalah sumber kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berhati-hati dengan yang namanya ini, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan menyebabkan banyak hal saudara. Ketidakpercayaan bisa menyebabkan rusak hubungan. Ketidakpercayaan bisa membuat berantakan rumah tangga. Ketidakpercayaan juga membuat kita ini menjadi suka curiga kepada orang saudara. Dan yang lebih daripada itu, ketidakpercayaan bahkan bisa menyebabkan seseorang kecewa kepada Tuhan, bahkan juga bisa meninggalkan Tuhan. Saudara, hari ini ada satu dimensi kehidupan yang tidak boleh terlepas dalam hidup kita, yang tidak boleh tidak ada dalam hidup kita, yaitu dimensi mengenal Tuhan. Di mana ada keraguan, di mana ada kebimbangan di situ, maka di situ sudah pasti tidak ada yang namanya kepercayaan akan kehadiran Tuhan.
Satu firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Bagaimana orang yang bimbang dan ragu-ragu, firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan ada kebimbangan dan ketidakpercayaan dalam ruang hidup kita. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombangkan kian kemari oleh angin. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita? Ada begitu banyak hal, saudara. Ada yang berkata A, saudara, ada yang berkata B, ada yang berkata C, dan lain sebagainya, saudara. Sampai-sampai berita yang benar dan berita yang tidak benar, berita yang memang itu benar atau hoax, saudara. Semua ada di sekitar kita, saudara. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, jika kita mengenal Tuhan, maka kita tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini perlu kita sering perkatakan pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan mulut kita, saudara, kita perkatakan dengan hati yang percaya, saudara. Pada waktu pikiran kita sudah mulai banyak, saudara, ada berita-berita negatif, ada kecemasan, ada kekhawatiran, saudara dan saya perlu lakukan, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan dahsyat, Tuhan adalah yang memiliki hidupku, Tuhan yang bisa menuntun hidupku, Tuhan penyembuh, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan adalah gembala yang baik dan lain sebagainya. Nah, saudara, kiranya hal seperti ini menjadi sebuah atmosfer di rumah-rumah anak-anak Tuhan, di rumah saudara bersama dengan pasangan hidup saudara, suami atau istri, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak. Perkatakan itu, saudara. Terus kita bangun mesbah kita. Waktu sama anak-anak, mungkin anak-anak kita juga sudah mulai jenuh ketika mereka terus ada di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Mari kita, saudara, bangun atmosfer di mana kita memperkatakan, saudara, bahwa ada Yesus yang hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Yang percaya dia hadir, katakan amin, saudara. Nah, itu perlu, saudara, membangunnya. Kita perlu membangunnya supaya apa? Anak-anak kita pun bisa melihat bahwa mereka usia dini sekarang ini, mereka pun juga perlu memiliki pengenalan akan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka percaya kepada Tuhan, saudara, bukan terus menerus kata papa atau mama, tapi mereka sendiri perlu mengalami siapa Tuhan. Dan yang kedua, selain dimensi mengenal Tuhan, yang kedua adalah dimensi berbuah di dalam Tuhan. Ketika Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ya, jadilah kuat, jadilah teguh. Kenapa? Karena kamu harus mengajar, saudara, membagi kepada orang lain. Kita kuat bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita percaya, kita mengenal Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi buah kehidupan kita itu perlu dinikmati oleh orang lain. Nah, saudara, Filipi 1 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 kita baca, ya. Kita baca firman Tuhan ini, saudara, di rumah masing-masing. Mari, saudara, dengan suara saudara kita perkatakan firman Tuhan ini sama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sebuah pilihan, hidupkah atau matikah? Rasul Paulus berkata, dua-duanya tidak ada soal, gitu, saudara. Dengan kata lain, artinya ketika mati itu adalah mengakhiri atau hidup kita, tugas kita selesai. Nah, tapi kalaupun masih hidup, tetap hidup, saudara, itu juga sebuah kegairahannya, saudara, tetap ada. Paulus berkata, karena kalau aku harus hidup, itu berarti bagiku harus bekerja memberi buah. Saudara, yang harus kita perhatikan bahwa hidup orang percaya itu aktif, tidak pasif. Kalau saudara dan saya memiliki kepercayaan kepada Tuhan, orang-orang di sekitar kita mungkin tidak diperkatakan,
Tapi saudara, sebetulnya ada begitu banyak orang di sekitar kita yang ingin mencicipi, menikmati, merasakan, saudara. Waktu kita berkata Tuhan adalah sumber sukacita kita. Ingat ini saudara, bahwa sukacita di dalam Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mereka di sekitar kita yang sekarang ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, sulit untuk tertawa dan tersenyum. Biarlah lewat kehidupan kita mereka boleh merasakan sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam satu bagian yang lain Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20a berkata begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nilai-nilai firman Tuhan dalam diri kita itu boleh dinyatakan dalam hidup kita. Saat di tengah-tengah ketidakjujuran, kita tetap jujur, saudara. Di tengah-tengah orang-orang, di tengah-tengah lingkungan, situasi, misalnya saudara mendapat ada banyak orang yang tidak memiliki integritas. Kita memiliki integritas di dalam firman Tuhan. Saat di mana orang menjadi lemah, saudara, situasi melemahkan banyak orang. Mari kita mau bangkit, saudara, sebab ada apa? Ada Kristus di dalam diri kita. Mari saudara tepuk dada saudara dan berkata, Kristus ada di dalam hidupku. Dia bukan hanya ada di depan, di belakang, di kanan atau di kiri, tapi dia ada di dalam hati kita. Dia dekat dengan kita, lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan sekarang ini. Jika demikian saudara, maka hidup yang kita miliki sekarang ini sungguh-sungguh bukan hanya sekedar hidup kita bisa bernafas saudara, tapi hidup kita adalah hidup di mana kita memberi buah di dalam Tuhan. Hidup itu kalau saya boleh gambarkan adalah firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus menggambarkan kehidupannya sebagai sebuah pertandingan. Saudara, kalau saya juga menggambarkan kehidupan itu sebagai sebuah perjalanan, maka di dalam pertandingan atau perjalanan, saudara, terkadang atau sering, saudara mau pakai yang mana? Kadang-kadang atau sering terjadi hal-hal yang tidak kita rencanakan. Kita sudah berlatih dengan baik, saudara. Kita sudah sebelum pertandingan, kita sudah latihan beberapa kali, bukan cuma hanya satu kali, saudara. Kita sudah sedemikian rupa, saudara. Tapi ketika dalam pertandingan, tiba-tiba sesuatu terjadi, saudara. Dalam perjalanan pun juga bisa terjadi hal yang serupa, saudara. Hal yang seperti itu, saudara, adalah sesuatu yang sesungguhnya mari kita mau belajar bahwa kita mulai menganggapnya itu sebagai hal yang lumrah atau wajar terjadi dalam hidup kita. Seperti yang sering kita dengar, hidup orang percaya pun langit tidak selalu biru, gitu kan, yang sering kita dengar. Tidak selalu langit biru, tapi kadang juga langit menjadi mendung dan hujan yang lebat, saudara. Tapi yang kita percaya bahwa Tuhan, saudara, itu bekerja dalam setiap kehidupan kita indah pada waktunya. Bahkan Habakuk berkata, sekalipun pohon ara, saudara, tidak berbuah, saudara, pohon zaitun, saudara, mengecewakan, semua keadaan yang tidak enak, saudara, yang tidak diperkirakan, bahkan kita sebetulnya tidak mau itu terjadi. Tapi toh ketika terjadi, saudara, hal itu tidak membuat kita patah semangat untuk hidup tetap melayani Tuhan, untuk hidup tetap setia, kita tetap berbuah di dalam Tuhan. Dan Habakuk berkata apa? Namun aku tetap beria-ria di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, Rasul Paulus dalam perjalanan kehidupannya sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Paulus melayani banyak jiwa-jiwa, saudara. Apakah selalu lancar? Apakah tidak ada gelombang? Paulus mengalami. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 24 dan sampai 26, Paulus berkata, 5 kali aku disesah
orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi setiap kali disesah 39 kali pukulan. Itu yang diterima, saudara, di tubuh Paulus. Lalu kita lanjutkan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering. Jadi kalau Paulus ini tadi saya berkata, saudara mau pakai kadang-kadang atau sering. Kalau Paulus dia berkata aku sering, ya, diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, saudara. Bahaya di padang gurun, di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dari apa yang disaksikan oleh Paulus kepada kita semua hari ini, saudara. Saudara mau di mana? Kita mau di mana? Di kota, di padang gurun. Ini kalau saya mau bilang di kota, di desa, saudara, kita tinggal di daerah pesisir, saudara, di atas gunung, saudara. Kita tinggal di kota yang katakanlah penuh dengan banyak fasilitas, saudara. Atau saudara dan saya tinggal di desa, saudara. Yang namanya tantangan, yang namanya ancaman, yang namanya cobaan, itu ternyata tidak bisa dihindari, saudara. Ada saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi itu tadi, dari ayat yang sebelumnya yang tadi kita baca, Rasul Paulus berkata, jika aku harus hidup, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Saudara, pastikan bahwa hidup saudara dan saya tetap aktif. Untuk apa? Untuk kita menjadi dampak bagi orang. Untuk kita menyatakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Saudara, tidak mudah memang. Tapi saya katakan tidak ada pilihan yang lebih baik selain itu. Kalau saudara dan saya sekarang ini begitu rupa memikirkan bagaimana kita dengan anggota keluarga kita tetap sehat, saudara, makan, ya, kita menjaga kesehatan sedemikian rupa, saudara. Ingat bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang, kalau boleh saya katakan, mereka ada di bawah kita, saudara. Ya, hari-hari ini jika memang saudara kita ini memang perlu berhemat, ada kos yang perlu kita kurangi, ayo kita lakukan, saudara. Pada intinya yang ingin Tuhan sampaikan buat kita semua, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Jangan kita konsentrasi hanya untuk diri sendiri. Saudara, lewat gereja lokal, saudara, lewat pemimpin-pemimpin rohani, saudara, ya, mari kita mau bekerja bersama-sama, memberi dampak, memberi buah, saudara. Nah, di akhir firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini, saudara, mari kita mau terus menjadi orang-orang yang semakin mengenal Tuhan. Saudara, tidak pernah puas diri, tidak berhenti, tapi kita mau semakin kenal Dia lebih dan lebih lagi. Waktu kita semakin mengenal Tuhan dan juga kita boleh melihat siapa diri kita tanpa Tuhan, kita kenal siapa kita ini. Kita boleh harus tahu bahwa siapa saya tanpa Kristus, tidak ada apa-apanya, saudara. Sebab sesungguhnya yang memberikan arti kehidupan dalam hidup kita itu karena Kristus, saudara. Seperti yang kita firman Tuhan yang kita dengar pada minggu yang lalu, saudara. Kita yang tidak berarti dijadikan berarti. Kita yang sesungguhnya menerima yang dihukum, saudara, yang dihukum, tapi firman Tuhan berkata di minggu yang lalu kita memperoleh hidup dan keselamatan itu dari Tuhan. Karena apa? Yesus yang telah menaklukkan maut, saudara, itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari memperkuat kepercayaan kita. Sekali lagi saya katakan, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan di mana sekarang ini kita banyak di rumah. Ayo saudara, kita boleh lakukan kebersamaan kita dengan suami atau istri, orang tua dengan anak-anak kita, bisa bermain bersama, makan bersama. Mungkin biasanya siang hari setiap
kepala rumah tangga ada di tempat pekerjaan, atau mungkin juga ada istri yang bekerja, saudara. Di waktu-waktu ini mungkin saudara suami dan istri kalau siang ada di rumah, saudara. Ayo manfaatkan, makan bersama dengan anak-anak, saudara. Dan yang lebih penting lagi, mari kita membangun mezbah, saudara, menyembah Tuhan, saudara, bersama dengan keluarga kita. Dan yang terakhir, mari kita arahkan pandangan kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang di sekitar kita. Saya katakan, saudara, bukan soal besar kecil, bukan soal banyak atau sedikit, tapi lakukan apa yang saudara bisa lakukan, sesederhana, sekecil apapun. Bahkan kalau mungkin saudara berkata, aku cuma punya sedikit, saudara, yang sedikit pun, saudara, yang terpenting apa? Kita belajar untuk kita boleh dalam di lembah yang kelam pun aku tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kekasih Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama, saudara, dengan anak-anak saudara. Mari kita sama-sama bersehati berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami boleh belajar bersama-sama dari firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami terus Tuhan bawa naik Tuhan kepada rencana Tuhan. Kami Tuhan, Kau bawa setiap kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang terjadi sekarang ini, kami boleh tetap menaikkan syukur kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau dalam hidup kami. Dan kami bahagia menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan milik kepunyaan-Mu. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mau tetap berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nikmati roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan yang dipecahkan bagi setiap kita. Dan biarlah setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Amen. Yang telah berkorban bagi saudara dan saya. Terima kasih. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur yang dimana di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dan layakkan, sucikan roti dan anggur ini Tuhan, dan layakkan siap kami untuk menerima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi sebagai penghormatan kita akan korban Kristus di atas kayu salib buat setiap kita. Karena melalui pengorbanannya yang besar dan ajaib, Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkannya, supaya setiap kehidupan kita, saudara dan saya, menikmati pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Maka kita percaya bahwa ketika kita makan roti ini, yang adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita manunggal dengan tubuhnya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, yang adalah lambang daripada darah yang dicurahkan bagi setiap kita. Darahnya tercurah membasuh dosa-dosa kita. Pelanggaran-pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkannya, karena darah yang tercurah bagi kita. Perjanjiannya diperbaharui karena darahnya yang telah tercurah bagi kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih yang besar yang sudah dikorbankan bagi setiap kita. Ingat akan kasih yang besar ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Beri kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar, kami melimpah bagi kami, syukur tunaikan bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, ku bersyukur yang mengasihi kami. Terima kasih, kini ku hidup di dalam-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih, syukur buat hidup yang baru. Terima kasih Tuhan buat kemenangan. Haleluya, buat kelepasan yang Kau beri. haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Kami naikkan syukur kami kepadamu karena kasih yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima anugerah-Mu yang besar dengan rasa syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya disembuhkan, diselamatkan dan dilepaskan. Berkata amin. Amin. Shalom warga kerajaan. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan Rock News dalam sepekan. Demi menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan komsel dan doa pagi dialihkan ke rumah jemaat masing-masing. Kami berharap jemaat tetap mengikuti kegiatan komsel dan doa pagi ini. Untuk materi akan disediakan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Jangan lupa berolahraga, menjaga kesehatan, serta pola makan sehat agar tubuh tetap fit dan terhindar dari segala jenis virus. Demikian Rock News dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. The Lord, oh my soul,
His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami percaya Engkau yang hadir dalam ibadah kami. Di rumah-rumah Tuhan melawat setiap umat Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa memberkati setiap anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Mereka adalah anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Mereka adalah berkat kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, generasi ini kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka bertumbuh, biarlah kehidupan mereka menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Buat setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga, hamba-Mu memberkati setiap kehidupan mereka. Keluar masuk mereka disertai oleh Tuhan. Dan biarlah langkah-langkah hidup mereka adalah langkah-langkah yang disertai dan diurapi oleh Tuhan. Tuhan yang memagari, memayungi, membentengi setiap kehidupan mereka. Penyakit sampar, penyakit menular kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, mereka semua sehat karena perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kita, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.